katanya empal, tapi kok berambut kayak gini ya? Lah, ternyata teksturnya garing dong. Pas Mimin cobain, enak juga guys, crispy gurih. Kalian pasti banyak yang belum tahu kan kalau Semarang tuh punya empal khas yang udah legend banget sejak tahun 1982. Ini tuh nasi empal Bu Mari. Cabangnya udah banyak di Semarang, Kudus, dan Jakarta. Nah, Mimin nyamperin cabangnya di Bekasi ya. Ternyata empal khas Semarang tuh bentuknya suiran, dibubuin dan digoreng crispy gitu. Dan makannya bareng sambal khas empal Bu Mari. Seporsi empal dagingnya dapat sebanyak ini. Teksturnya renyah dan bumbunya gurih asin. Dipaduin bihun dan sambelnya ini enak banget guys. Gak cuma empal daging, ternyata di sini juga ada baby cumi. Ini suwedepol sih baby cuminya. Bahkan ada ayam goreng dan dendeng sapi yang dibumbuin manis gurih. Ya ampun, kenapa semua masakan Bu Mari enak-enak ya? Kuliner Semarang yang lainnya bisa kalian explore di sini, kayak lumpia khas Semarang dan asam-asam daging. Suwegerpol loh asam-asam dagingnya. Dessertnya di sini juga ada aneka es jadul kayak yang ada di Semarang itu loh. Kuliner Semarang emang gak ada tandingannya. Kalau kalian kangen Semarang wajib kesini. Cuman demi cireng doang, Mimin rela antri berjam-jam. Mimin juga heran kenapa orang sebanyak ini bisa sefanatik itu ya sama cireng racing EBN ini. Pas lihat antreannya Mimin kena mental guys. Jadi ini tuh cireng isi guys. Lihat deh cirengnya dijajar-jajarin banyak banget di dalam mobil mereka. Kayaknya namanya racing tuh soalnya kita harus berlomba-lomba berebut cirengnya deh. Soalnya antreannya nggak ngotak. Varian isiannya banyak dan harganya dipukul rata cuma 5.000 aja semuanya. Gokil kan? Tuh lihat deh cirengnya gendut-gendut kan dan bentuknya mirip kue pastel. Setelah perjuangan antri dapat juga cirengnya. Tadi Mimin ambil redem aja soalnya rebutan. Tekstur cirengnya renyah di luar dan chewy di dalam. Tuh ternyata isiannya ayam. Buat harga 5.000 per biji, ini sih isiannya melimpah banget guys. Nah yang ini ternyata ayam bumbu pedas. Asli sih nggak nyangka, sepele cuma cireng doang tapi bisa seenak ini. Tuh yang isian keju tebel banget kejunya. Tapi yang paling epic sih isian jando ya. Jandonya ceplus-ceplus, gurih, pedas. Pantesan tadi rebutan. Gak sia-sia jadinya antri lama. Kalian harus cobain. Masak mie pedas bareng kembaran Mimin. Waduh, kembaran Mimin kok lebih barbar ya. Jadi kakaknya tadi jual mie pedas bakar yang lagi viral itu loh, mie bakar ABG. Mimin aja udah langganan di sini dari Mimin gembrot guys. BTW banyak banget loh yang bilang kita mirip. Apa iya? Cuma bedanya kakaknya ini pintar masak guys. Nah mie pedasnya tuh dimasak dan disajiin di atas hot plate. Jadi lebih mantep nih, panasnya awet dan pastinya lebih smoky. Best seller mereka yang mie kecap ini nih, Mimin suka banget sama bumbu pedas manisnya. Kalau yang ini rasanya pedas gurih. Udah dapat gorengan full isian daging ayam dong. Yang beda dari mie pedas lainnya, di sini ada varian mie pedas tomat dan sambal hijau. Menurut Mimin bentuk mie di sini tuh lebih tebel dan lebih kenyal gitu loh. Enak banget. Jangan di skip pesen aneka dimsum yang enak-enak dan juga minuman warna-warni ini. Kalau di mie bakar ABG sih pasti banyak promo guys. Nih kalau kalian beli 50.000 bisa dapat voucher 15.000. Berlaku kelipatan dan promonya panjang sampai tanggal 31 Oktober. Yuk buruan serbu. Kirain gede dan panjang ini apa? Ternyata ini tuh mendoan sushi. Eyalah, kok ya kepikiran tempe mendoan dibuat sushi kayak gini? Ada-ada aja jajanan zaman sekarang. Dan yang punya ide pertama kali bikin mendoan sushi tuh ya ini, mendoan gulung Mas Ayam yang asli Cirebon. Jadi tempe mendoan yang lebar ini dibuat alas terus diisi telur dadar, sosis, dan ayam. Tapi pas kesini ayamnya habis guys. Terus gulungan yang tadi ditepungin dan digoreng deh. Padahal kalau tempe lebar kayak gini Mimin buat tempe iPad. Lah ini dibuat sushi. Kreatif banget ya. Setelah digoreng terus dipotong-potong kayak sushi roll gitu. Tapi Mimin pesennya nggak dipotong-potong deh biar makannya lebih lega. Tuangin kecapnya dan langsung cobain yuk. Sekali gigit langsung full isiannya di mulut. Tempenya juga gurih. Ini sih makan satu doang dijamin kenyang banget ya guys. Definisi camilan lezat dan bergizi. Kalau ke Cirebon wajib cobain. Sambal tempong yang satu ini walaupun makan cuma dikit tapi pedesnya nggak ada akhlak. Kalian pasti tahu lah ini tempong mana. Aduh, Mimin juga aneh sih di Bali panasnya kayak gini malah makan tempong. Untung ada ST Indonesia di mana-mana. Ngadem dulu lah. Begitu masuk aja udah adem guys, soalnya ada Kak Reza Radian. Nah ternyata ST Indonesia tuh ada minuman baru, fruit series. Pas banget nih, Mimin kan lagi kepedesan dan kepanasan. Langsung disegerin sama minuman buah-buahan. Karena Mimin serakah langsung pesen semuanya. Yang pertama Mimin cobain ini
ini passion fruit lemonade. Astaga, tenggorokan Mimin langsung adem seketika guys, enak banget. Lanjut yang ini passion fruit green tea. Kalau yang green tea Mimin suka, tehnya lebih wangi, terus manisnya pas, gak terlalu lebay gitu loh. Tuh ada buah markisa aslinya dong, ada asem-asemnya, berasa seger sebadan guys. Tapi Mimin paling cinta sama varian lemon sih, lemonade green tea. Ini tuh perpaduan yang nyegerin, apalagi ada potongan buah lemonnya juga. Kalau ini unik guys, creamy lemonade, minuman lemon ketemu susu yang creamy. Kalian wajib cobain sih fruit seriesnya ST Indonesia. Ada daun ganja digoreng. Aduh, gak bahaya ta? Emang udah legal ya? Tenang guys, ini tuh kangkung digoreng kok, dan cuma ada di Bali. Dinamain ganja karena bisa bikin orang ketagihan guys. Jadi Mimin tuh nyamperin warung Jayanti yang lagi happening banget di Bali. Waduh, dari depan aja udah digempur sama para ojol guys. Di dalam juga rame banget yang makan. Gak main-main nih, sampai 2 karung cabe loh buat bikin sambelnya. Disclaimer aja kalau cabe di Bali itu lebih pedes daripada cabe dimanapun. Belum apa-apa udah bikin ngeces sambelnya. Lauknya ada ayam, bebek, lele, jeroan, tempe, dan tahu. Dan menu fenomenal mereka tuh ganja ini nih, alias sayur kangkung yang digoreng. Makan ganja pakai nasi doang tuh udah nikmat banget loh guys. Terus Mimin juga suka kalau mereka bumbuin lauk-lauknya, super gurih sampai ngeresep ke dalam. Nih ayamnya jumbo banget kan, dan sambal merahnya ini, waduh, pedes nonjol. Makan pakai ganja gorengnya, parah makin mantep. Tuh bebeknya segiant ini dong, langsung protol dari tulangnya. Nah gak cuma lalapan ya, di sini juga terkenal sama iga bakarnya. Paket lengkap lah di sini, bukannya 24 jam. Cocok buat kalian yang carinya kuliner halal di Bali. Iganya bener-bener gak wajar, masa dagingnya segede ini tapi tulangnya cuma segini. Akhirnya Mimin nyamperin iga sapi yang lagi viral ini, RM Cakman. Di sini tuh surganya masakan iga dan buntut sapi kesukaan bapak-bapak. Lihat aja tuh, masak iga dan buntut sapinya sampai sepanci-panci gede guys. Ya soalnya seporsi aja, isiannya banyak dan jumbo-jumbo. Mimin udah ngiler banget sama sop-sopannya ini. Iganya ngeprul banget ya, dan ini bagian yang banyak lemaknya. Kuah sopnya ini berkaldu tapi juga light dan seger. Nah ini nih primadonanya, iga bakar. Gak main-main ya, iga yang dipakai bener-bener seiganya dinosaurus, giant banget. Terus disajiinnya di atas hot plate yang panas kayak gini. Dagingnya tebel banget, bumbu manis gurihnya juga meresap sampai ke dalam. Enak banget. Gak lengkap ya kalau nggak ada sop buntut. Mimin guyurin sambal dan lagi-lagi monster banget ukurannya. Emang paling nikmat tuh krokot-krokot daging yang nempel di tulangnya kayak gini guys, lebih gurih. Bahkan di sini juga ada soto daging meduroan loh. Dagingnya melimpah, udah dapat endok rebus juga. Nah jangan lupa setelah makan beli oleh-oleh di sini ya, dan mereka juga buka kemitraan. Langsung cek IG-nya yuk. Ibu ini Mimin nobatkan sebagai ibu terbarbar se-Indonesia. Kalau bikin mie pedes tuh gak nanggung-nanggung, totalitas parah. Gara-gara ibu tadi tuh, kita berdua dibikin kepedesan sampai hampir pingsan. Siapa sih yang nggak tahu mie lava api? Kuliner yang satu ini tuh viral banget. Katanya di sini tuh punya ramuan khusus yang bikin pedes mie-nya di atas rata-rata makanan normal. Nah, mumpung lagi HUTRI ke-78, Mimin cowok nantangin Mimin cewek buat lomba makan mie lava api dengan level 78 alias gak ada di menu. Tapi ada rulesnya ya, minumnya gak pakai air dingin, dan yang minum duluan dia kalah. Oke, siapa takut, paling ujung-ujungnya Mimin cowok juga kalah. Karena ini momen spesial, Mimin cowok lebih ngotot daripada biasanya. Alah, biasanya juga ngotot tapi gak pernah menang. Tapi dengan semangat 78, Mimin cewek juga gak mau kalah dong. Soalnya mie lava api level 78 ini lumayan nyiksa guys. Lah, Mimin cowok cepet banget kalahnya. Duh, kepala mau pecah kayak gini masih nanya. Segernya. Ya ampun, masa gak paham-paham sih Mimin cowok? Ini kan Nestle Pure Life, gak dingin tetap seger. Jajangmyeon terbaik yang pernah Mimin makan. Dan ini tuh emang bikinan chef yang pernah masakin BTS itu loh. Pantesan aja bisa seenak ini. Iya guys, ini tuh resto punyanya Paik Jongwon, selebriti chef yang terkenal banget di Korea. Cabangnya udah tersebar di seluruh dunia, dan Indonesia outlet pertamanya di Gandaria City Mall ini nih. Masakan andalan Paik Jongwon ada di sini semua. Yang pertama jajangmyeon. Tuh porsinya kayak mukbang Korea ya, jumbo banget. Beneran sih, ini jajangmyeonnya terenak yang pernah Mimin coba. Bumbunya gurih, manisnya pas, dan daging babi melimpah. Gandengannya tuh biasanya bareng tangsuyuk alias babi goreng crispy yang disiram saus asam manis. Aduh, ini sih 10/10 guys, perfect banget kombinasinya. Baru tahu ada loh Korean food yang disiram potongan cabai sebanyak ini. Ternyata ini tuh gochuyu ringi. Ayamnya digoreng crispy dan bumbunya pedas asam seger gitu. Terakhir jampongnya, mie yang dipakai di sini tuh kenyal dan slurpy banget ya. Terus seafoodnya melimpah sampai nutupin mie-nya. Ya ampun, kuahnya berkaldu seafood, dan ini dijamin 100% otentik persis yang ada di Korea. Kalian penasaran? Buruan deh cobain. Guys, lihat deh,
udang di sini warnanya biru dong. Jadi blue prawn ini bisa kalian temuin di Chinatown Bangkok. Khususnya yang di Lake Seafood ini ya. Seafoodnya tuh bener-bener seger-seger banget. Ada kepiting yang masih hidup, kerang, oyster, sampai udang biru ini nih. Unik ya, udangnya warna biru, cantik banget. Nah, pilihan seafood tadi bisa dibakar atau di steam kayak kerang mimin ini nih. Dan makanya dicocolin sambal Thailand yang terbuat dari fish sauce, minyak wijen, bawang putih, cabai, vinegar, dan koriander. Ini kerangnya setengah mateng gitu dan rasanya seger banget. Nah, ini nih blue prawnnya. Mimin pesen yang panggang. Daging udangnya setebel ini guys. Dipaduin saus Thailandnya yang asam seger. Ini cocok banget. Biasanya nonton mukbang Thailand kayak nikmat gitu ya. Percayalah, emang seafood di sini seseger itu. Enak banget. Sampai-sampai kepala udangnya Mimin abisin guys, saking enaknya. Dan es kelapa di sini juga manis, seger banget. Pokoknya kalau ke Chinatown wajib banget makan di Lake Seafood ya. Udah 50 tahun lebih kuah kaldu ini dimasak. Kalau ada sisa ya nggak pernah dibuang. Dan otomatis pancinya juga nggak pernah dicuci selama itu. Waduh, kayak gimana coba rasanya? Ini wishlist makanan yang paling Mimin tunggu-tunggu guys. Buatan apa nih? Mereka tuh jual sup daging sapi yang masaknya 50 tahun nonstop, gak pernah mati kompornya. Karena rasa dan cara masaknya yang unik, makanya dapat Michelin berkali-kali. Nah, tiap hari tuh cuma ditambahin lagi kaldu dan bumbunya. Warnanya coklat pekat gitu ya. Tapi daging-dagingnya selalu diganti tiap hari kok. Jadi cuman kuahnya aja yang gak pernah diganti. Oh iya, BTW mereka masak sup ini udah dari 3 generasi turun-menurun loh sampai sekarang. Keren ya. Masakan ini umurnya lebih tua dari Mimin. Langsung Mimin cobain yuk. Minyak Mimin pilih bihun yang kenyal-kenyal. Dan untuk tes kuahnya emang pekat, sangat aromatik dan rada manis sih. Terus dagingnya ini juga empuk banget loh. Ya bolehlah buat pengalaman aja, walaupun gak sesuai selera dan ekspektasi Mimin. Kalau ke Bangkok jangan lupa cobain ya. Bukti kalau bagian babi apapun itu pasti enak. Entah lidah, darah, bahkan matanya sekalipun. Mimin nemu kuliner babi terbarbar dan itu ada di Babi Kuah Pajum Solo. Dari luar bikin salfok banget soalnya ibunya ini motong-motongin babi. Dan ternyata komplit banget, gak cuma samcan, kaki babi, jeroan atau darah babi aja. Bahkan yang belum Mimin coba kayak lidah babi dan mata babi ada guys. Semuanya dipotong kecil-kecil terus terakhir disiram kuahnya yang warna coklat kayak gini. Baru pertama kali Mimin cobain Babi Kuah Solo ini. Seporsi isiannya banyak banget ya. Makan dulu lah yang paling favorit Mimin, darah babinya. Tuh darahnya udah dibekuin kayak gini ya. Asli guys, ini kenikmatan duniawi, enak banget. Babinya tuh fresh banget, gak bau amis. Terus yang paling Mimin suka kuping babinya kletus-kletus gitu. Fun fact-nya, kuliner babi di Solo tuh murah banget guys. Harganya cuma 18.000 aja. Pokoknya kalian wajib banget deh nyamperin Babi Kuah Pajum. Sensasi makan dikelilingi pria gemas berbaby doll. Seru banget guys. Ini tuh cuma bisa kalian temuin di Stunning Mehoy. Siapa sih yang nggak tahu tempat yang lagi viral banget di TikTok ini? Turis dari banyak negara semuanya pada belain untuk makan di sini guys. Makanya rame banget. Di sini kalian bisa ngerasain serunya makan-makan sambil dijogetin pria-pria berbaby doll ini. Asoy banget lah pokoknya. Tenang guys, ini buat seru-seruan dan bercandaan aja kok. Jadi gak boleh baper ya. Untuk menunya di sini tuh spesialisnya seafood, seger-seger banget. Mulai udangnya, rajungan, bahkan oysternya ini dimakan mentah tapi rasanya fresh banget guys. Teksturnya kayak jelly. Mungkin kalian yang lihat postingan ini keburu ngejudge negatif sama mas-masnya kan? Padahal mereka tuh pure menghibur aja kok. Selain menghibur, mereka juga taking order, bersih-bersih meja dan buangin sampah kita setelah makan. Hebat banget ya mereka, harus profesional dan pastinya capek. Kalau kalian kesini jangan lupa joget-joget yang seru dan pastinya bawa uang tips yang banyak buat mereka ya. Bingung gak sih, semua masakan Korea di Indo tuh banyak yang ngaku otentik, tapi yang jelas-jelas otentik tuh ini guys. Apalagi masakannya yang bikin selebriti chef nomor 1 di Korea ini nih. Siapa sih yang gak kenal Paik Jong Won yang sering masak bareng Blackpink dan BTS juga itu loh. Nah, restorannya tuh udah buka di Living World Alam Sutra, namanya Paik's Noodle. Pastinya semua masakan di sini juga resep original Paik Jong Won ya. Mimin pesen jajangmyeon. Kalau jajangmyeon kan nih, nah kalau jajangmyeon ini pakai nasi guys. Cara makannya telur dan bumbunya ini diaduk semua jadi satu. Bumbu hitamnya ini nih yang fenomenal, soalnya bener-bener seenak itu guys, gak ada yang nandingin. Biasanya kalau di drakor makannya bareng nyeruput kuah jampong atau dimakan bareng tangsuyuk. Ya ampun, babinya crispy tapi juga chewy dan bumbu asam manisnya juara. Lanjut, kalau yang ini gochu jampong. Kuah jampong mereka yang nendang dan udah pedes, masih dikasih irisan cabe. Isinya tuh ada cumi, kerang yang segar dan pastinya cincangan daging babi. Beneran semuanya perfect masakan Pak Paik ini. Kalian yang penasaran buruan deh cobain.